teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak karena sebenarnya kami pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kami bisa kumpul di sekolah kami ini. Dan dapat kami sampaikan melalui dari Kristus memperbaiki itu kepada kami. Ibu absen dulu ya. Lampok, Sangunan, David, Renaldo, Setia, Riyama Simamora, hadir Bu. Suryadi, hadir. Oke, kita semua hadir ya. Sudah siap memulai pelajaran hari ini? Sudah Bu. Sudah ya. Ayo kita berdiri dulu untuk mengecek kesiapannya. Berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Oke, silakan dulu. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan melakukan tes ya. Tes kemampuan awal. Tujuannya supaya Ibu mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian sebelum memulai pembelajaran ini ya. Ya, silakan dijawab. Ibu kasih waktunya 5 menit. Energi alternatif terbarukan, ya kan? Iya Bu. Siapa yang masih ingat energi terbarukan itu? Apa itu energi? Iya, energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi energi alternatif itu yang terbarukan itu apa saja? Tenaga air, tenaga angin, tenaga surya atau matahari, panas bumi. Ya, kan itu pelajaran kita minggu yang lewat. Iya, ingat kan? Pelajaran kita hari ini tentang bentuk-bentuk dan perubahan energi. Ya, perubahan energi dan bentuknya. Bagaimana bentuk energinya itu apa? Dari panas matahari. Iya betul ya. Dari panas matahari bentuk energi surya. Selain itu bentuk energi lainnya siapa yang tahu? Ada energi gerak, energi cahaya, energi mekanik, energi panas. Ya. Jadi banyak bentuk-bentuk energi tersebut. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, coba kita perhatikan video berikut ini. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang perubahan energi dan manfaatnya. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimana perubahan energi terjadi? Bagaimana
Jadi, apa yang disampaikan di video tadi? Manfaat apa yang bisa kita simpulkan? Gunakan untuk apa? Masak. Manfaatnya untuk masak. Yang memasak itu perubahan apa yang terjadi di sana? Perubahan energi Yang dari masyarakat. tiba manusia mengkonsumsi makanan. Ya, energi apa perubahannya? Energi kimia menjadi energi gerak. Ya, ketika manusia sudah mengkonsumsi makanan, ya, pasti ada kekuatannya yang untuk bergerak dan untuk berpikir. Gitu. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, apa saja perubahan energi atau sumber energi yang kita gunakan? Contohnya ini, apa nih? Lampu. Jadi lampu ini perubahan apa yang terjadi? Energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, sehingga kita bisa merasakan apa penerangan dari lampu tersebut. Ya, selain dari video tadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, perubahan energi apa lagi yang kita rasakan? Kipas angin contohnya. Ya, energi apa perubahan di sana? Energi listrik menjadi energi panas. Ya, kipas angin, blender, itu tadi kita gunakan di rumah kan? Iya. Nah, selain itu contoh lain apa lagi? Apa yang sering kita rasakan? Energi surya atau matahari, ya kan? Nah, apa manfaatnya? Kalau ada energi surya, energi matahari, manfaat yang kita rasakan apa? Bisa kita gunakan untuk apa? Pakaian. Iya, yang pertama menjemur pakaian. Kalau kita jemur pakaian, rasa apa kering? Kering. Ya. Apa lagi manfaat yang lain? Iya, bisa melakukan fotosintesis terhadap tanaman. Berikutnya apa lagi? Sebagai apa? Energi cahaya. Iya, energi penerangan atau cahaya, ya. Jadi banyak sekali perubahan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi dan presentasi, peserta didik dapat termotivasi dalam belajar dengan baik. Di sini kalian nanti berdiskusi serta mempresentasikannya ke depan. Ya, yang kedua, terlibat aktif dalam pembelajaran berbasis masalah. Ya, peserta didik mampu menerapkan sikap gotong royong dan bernalar kritis dengan baik. Berarti kalian nanti harus bisa memecahkan masalah dan bekerja sama dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang keempat, disajikan video tentang kenaikan tenaga listrik. Peserta didik mampu mengidentifikasi, mencari solusi mengenai hemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dan mempresentasikannya melalui media Canva. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menampilkan video lagi untuk memberikan suatu kasus masalah. Kenaikan tarif listrik menuai protes dari banyak keluarga sebab tarif listrik naik hingga 2 kali lipat. Menurut perusahaan listrik negara tidak ada kenaikan tarif, namun tingginya tagihan listrik karena warga banyak bekerja dari rumah selama COVID-19. Masyarakat pun mengeluh karena pengeluaran membengkak sementara pendapatan menurun akibat keterbatasan dalam bekerja saat COVID-19. Pemirsa, belakangan ini masyarakat banyak yang kaget dengan kenaikan tarif listrik yang naiknya bisa mencapai 100%.
Nah, saya mengajak Anda untuk melihat faktanya di lapangan seperti apa. Saat ini saya sudah berada di salah satu pemukiman yang terdapat di daerah Duren Sawit di Jakarta Timur. Saya sudah janjian dengan salah satu pemilik rumah. Dibayar lagi gitu ya. Seperti kalau dicicil, masuknya ke tanggungan bulan depan. Iya. Iya. Nah, sekarang solusi ibu bersama dengan keluarga dengan adanya kenaikan ini seperti apa? Artinya apakah tetap lebih berhemat atau seperti apa? Apa tanggapan kalian mengenai video tadi? Tentang kenaikan Kenaikan tagihan listrik yang membengkak, ya kan? Dalam kehidupan kita sehari-hari pun terjadi demikian. Ya, di sektor rumah tangga sering terjadi gitu kan? Yang mana pembayaran kita bulan yang lalu, ya orang tua membayarkan tagihan listrik di rumah kita bulan yang lalu itu katakan 50.000. Nah bulan depan menjadi 200.000. Ada kenaikan yang drastis, kenaikannya berlipat ganda, bahkan sampai 100%, 200%. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Itu masalah enggak? Kalau tagihan listriknya itu meningkat atau membengkak, masalah enggak? Masalah kan? Nah, dari masalah ini, ya kalian akan ibu suruh untuk mendiskusikannya, mencari solusi bagaimana supaya tagihan listrik itu stabil, tidak meningkat lagi. Ya, coba ibu kelompoknya, ya. Kelompok 1 membentuk kelompok 4 sampai 5 orang, ya. Dirapatkan apa adanya, disatukan. Kita membentuk kelompok sekarang. Silakan.
Energi listrik merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat dan dari sumber daya dan paling ekonomis digunakan untuk berbagai kegiatan. Saat ini hampir seluruh aktivitas manusia menggunakan energi listrik, mulai dari penerangan rumah, memasak, mencuci, hingga membersihkan rumah. Dikutip dari buku dasar teknik listrik 2018 oleh Jeff Ponto, membandingkan sumber energi lainnya, listrik lebih mudah diubah menjadi energi lainnya, sehingga energi listrik banyak dimanfaatkan pada teknologi. Peran energi listrik sangat besar. Tanpa adanya listrik, aktivitas manusia akan terhambat. Namun, sama seperti sumber energi lainnya, kita harus menggunakan listrik secara bijaksana. Tidak semua membutuhkan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika malam hari kita membutuhkan listrik untuk menghidupkan lampu sebagai penerangan. Contoh lainnya, kita membutuhkan listrik untuk menyalakan komputer, AC, kipas angin, mesin cuci, oven, dan lain sebagainya. Menurut daya dalam buku seri Sains Energi 2019, energi listrik adalah energi yang dimiliki benda karena adanya arus listrik. Energi ini dimanfaatkan dalam berbagai keperluan dan kebutuhan manusia. Solusi yang kami diskusikan untuk mengatasi tagihan listrik yang membengkak atau meningkat adalah: 1. Mematikan lampu jika tidak digunakan terlebih pada siang hari. 2. Mengganti lampu LED atau hemat energi. 3. Mematikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. 4. Menggunakan air secukupnya. 5. Membuat atau mendesain rumah dengan penerangan yang cukup. 6. Menggunakan kendaraan secara hemat. 7. Menggunakan listrik prabayar. 8. Meminimalkan penggunaan dispenser. 9. Memaksimalkan penggunaan pintu dan jendela. 10. Menanam tanaman di rumah agar sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. 11. Mencabut charger handphone jika sudah tidak digunakan. 12. Mematikan sampah. 13. Mengatur suhu kulkas agar hemat energi. 14. Memanfaatkan cahaya matahari. 15. Servis peralatan secara berkala. 16. Tidak memasukkan makanan panas ke dalam kulkas. 18. Lebih baik menggunakan laptop dibandingkan PC. 19. Jangan sering-sering menyalakan dan mematikan AC. 20. Lakukan penghematan listrik bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah agar lebih maksimal. Sekian dari hasil kerja kelompok kami membuka sisi tanya jawab. Silakan ada pertanyaan dari kelompok yang Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa solusi yang terbaik untuk menghemat listrik di kehidupan sehari-hari? Izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Solusi yang dapat kita lakukan untuk kebutuhan sehari-hari adalah: yang pertama, mematikan lampu jika tidak digunakan. Kedua, menanam tanaman di rumah agar sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan AC atau kipas angin. 11. Mencabut charger handphone jika sudah tidak digunakan. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2. Selamat pagi buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sini saya bersama kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Surya Sinambara. Saya Fajar Shalila, kanal Penampungan. Saya Dini Sinambara. berikut kami akan menjelaskannya. Permasalahan yang kami selidiki adalah terjadinya tagihan listrik yang membengkak atau tarif listrik yang meningkat. Mengurangi konsumsi energi di sekolah atau di rumah melibatkan serangkaian tindakan yang dapat membantu menghemat energi dan pada akhirnya mengurangi tagihan energi serta dampak lingkungan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil di sekolah, yaitu: Yang pertama, bersihkan sumber daya energi yang ramah lingkungan. Gunakan energi terbarukan atau lebih ramah lingkungan seperti panel surya atau tenaga angin jika memungkinkan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi bangunan. Perbaiki isolasi bangunan, periksa sistem HVAC atau pemanasan ventilasi dan pendinginan udara untuk memastikan tidak ada kebocoran udara yang
LED. Ketiga, edukasi tentang konservasi energi. Menyerahkan program edukasi siswa dan staf tentang pentingnya menghemat energi serta cara untuk melakukan sekolah. Yang keempat, mematikan perangkat listrik yang tidak digunakan. Ajarkan kepada siswa dan staf untuk mematikan perangkat listrik atau inverter, proyektor, lampu, AC dan lain-lain ketika tidak digunakan. Menerang kebijakan konservasi energi. Buat kebijakan sekolah yang mendorong konservasi energi seperti menetapkan waktu tertentu untuk memastikan peralatan elektronik yang tidak digunakan secara aktif. Jadi ketika di rumah penggunaan lampu hemat energi, pertama ganti lampu hijau dengan lampu LED yang lebih efisien dan hemat energi. Dua, pemeliharaan perangkat elektronik. Pastikan perangkat elektronik seperti kulkas, AC dan pemanas air dalam kondisi baik dan teratur diperiksa agar tetap efisien. 3, menggunakan peralatan elektronik secara bijak. Pengembangan energi terbarukan. Jika memungkinkan, pertimbangan untuk menggunakan panel surya atau turbin angin kecil di rumah. Pendidikan tentang konservasi energi. Ajarkan anggota keluarga terutama anak-anak tentang pentingnya menghemat energi dan cara sederhana untuk melakukannya di kehidupan sehari-hari. Pemilihan peralatan listrik yang efisien. Saat membeli peralatan listrik baru yang dipilih memiliki ranking efisien energi yang tinggi. Jadi kesimpulannya, menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini akan membantu mengurangi konsumsi energi baik di sekolah maupun di rumah, serta membantu melestarikan lingkungan dengan mengurangi jejak karbon. Jadi teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya pada kelompok-kelompok. Saya yang pertama, dari kelompok 4. Apa saja manfaat energi surya? Dari energi surya. Manfaat dari energi surya antara lain sebagai sarana untuk mengeringkan pakaian agar bisa kering, Membantu tumbuhan untuk bisa berfotosintesis, untuk menghasilkan vitamin D, dan mengawetkan makanan seperti ikan yang basah. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Selamat pagi. Baik pagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kita sudah mengkonsentrasikan pembelajaran kita hari ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, anak-anak kami, coba kalian simpulkan ya pembelajaran kita yang sudah dikonsentrasikan tadi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu peningkatan kesadaran tentang pentingnya efisiensi energi sangatlah penting. Menyadarkan individu untuk menggunakan energi secara bijak dapat mengurangi konsumsi energi yang berlebihan. Mengubah kebiasaan sehari-hari dalam menggunakan energi listrik seperti mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, mengganti lampu dengan hemat energi, atau menggunakan peralatan yang efisiensi secara energi bisa memberi dampak yang signifikan. Kesimpulan utamanya adalah bahwa pendidikan, perubahan perilaku, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan energi yang baik, dan kolaborasi masyarakat dapat membantu mengatasi konsumsi energi listrik yang berlebihan, memberikan manfaat bagi lingkungan serta secara finansial. Ya, demikianlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Selama pembelajaran kita berlangsung, ya, Ibu akan menilai refleksi diri kalian. Apakah kalian anak-anak kami semua menguasai bentuk-bentuk energi? Ya? Ya. Kemudian apakah kalian anak kami semua menyukai media pembelajaran kita melalui media kanva? Iya. Kemudian gambar refleksi Ibu bagikan, silakan itu diisi. Ya, di pos namanya silakan diisi, nanti dikumpulkan kembali sama Ibu. Di akhir pembelajaran nanti dikumpulkan. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tes, ya, tes akhir. Ya, Bu bagikan satu-satu, dijawab nanti, ya. Silakan kau jawab, tuliskan nama.
Sudah selesai? Kumpulkan dulu. Ya udah selesai ya? Iya. Nah, perhatikan. Untuk pertemuan kita berikutnya, jangan lupa mempelajari tentang pemanasan global. Ya, itu materi kita minggu depan. Supaya kalian pelajari dulu. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, sebaiknya kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Jenny. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami telah selesai melakukan tugas dan konsisten dari kami. Tuhan, kita balik kepada kami masing-masing dan kita selalu menyertai dan melindungi. Hanya ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Karena sudah berakhir pembelajaran kita hari ini, ya, selamat